Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bahagia sekali sore hari ini, Senin di hari yang keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita bisa bertemu kembali dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Para pemirsa TVmu, sore ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, kondisi di mana pandemi di seluruh dunia, yakni kita akan mengambil tema Islam dan misi kemanusiaan global. Telah hadir bersama kita nun jauh di sana, sekitar 10 mungkin atau 18 sampai 20 jam perjalanan melalui udara, tepatnya di kota yang cantik Beirut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai Duta Besar di Republik Libanon, Bapak Dr. Andes Hajrianto Y. Tohari MA. Assalamualaikum Pak Hajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hajri di Libanon? Alhamdulillah baik-baik. Baik, gimana Pak Didi? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Hajri. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dalam acara ini dengan cara menelpon atau mengirim WA melalui nomor yang tercantum di dalam monitor. Kami persilakan Anda untuk berpartisipasi aktif, bertanya kepada yang mulia Pak Hajrianto Tohari selama 60 menit ke depan. Baik, Pak Hajri, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ini disampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi manusia bahkan alam semesta. Nah, bagaimana implementasi dari rahmatan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, Pak Hajri? Kami persilahkan. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini waktu Indonesia Barat atau siang hari ini waktu Beirut, kita bisa bertemu dalam acara yang sangat menarik dan mengesankan ini melalui media video conference bersama Mas Didi Hari Sumarno melalui media TVmu. Tanpa izin dan berkenannya tentu kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti pada waktu ini. Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Didi bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam itu adalah sebagai rahmat seru sekalian alam. Jadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmat secara universal, secara global. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan gaya bahasa yang bagus sekali ya, Al-Quran menegaskan dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bahasanya itu
tidak menggunakan kalimat biasa yang lugas gitu ya. Aku utus kamu untuk menjadi rahmat, bukan, tetapi dengan gaya bahasa yang sangat indah, sangat bagus, apalagi bagi mereka yang mengerti dan memahami bahasa Arab ya, yang menjadi bahasa Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak aku utus engkau Muhammad ya. Ka di situ adalah Muhammad, illa kecuali rahmatan, menjadi rahmat. Di situ menjadi hal ya, rahmatan maka dibaca mansub, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi itu tegas sekali bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan risalah Tuhan ya, yang ditugaskan kepada Muhammad untuk mewujudkan rahmat. Jadi rahmat itu kasih sayang ya. Rahmat itu dikata ro, ha, mim, itu bisa dibentuk menjadi beberapa kata, bermacam-macam kata. Salah satunya adalah rohmah, rohmatun. Jadi rahmat itu artinya ya kasih sayang. Ya. Jadi tidaklah aku utus engkau Muhammad tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi kasih sayang. Ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu diejawantahkan dalam ajaran agama Islam. Jadi sebetulnya diwahyukannya kitab suci Al-Quran yang mewadahi ajaran Islam itu merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah. Kasih sayang, rahmat ya. Rahmat sudah menjadi bahasa Indonesia dengan berbagai pengertian dan pemahaman terhadap arti kata rahmat itu. Orang mengatakan hujan turun ini sebagai rahmat. Diberikan anak-anak yang cakep-cakep dan cantik-cantik itu juga disebut sebagai rahmat. Mendapatkan kepemimpinan yang baik, yang selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya, itu juga disebut dengan rahmat. Rahmat sering juga dipahami sebagai anugerah, pemberian, the gift ya, dan sebagainya, banyak sekali yang memiliki makna yang sangat luas. Tapi intinya adalah kasih sayang dengan segala perwujudannya. Kemudian ditutup dengan kata lil alamin, yaitu bagi seluruh alam. Seluruh alam tadi dalam topik pembicaraan kita hari ini adalah rahmat yang bersifat global ya. Rahmatan lil alamin itu rahmat untuk seluruh alam. Namanya seluruh alam itu ya seluruh umat manusia. Maka dalam bahasa Inggris disebut dengan kata sifat yang juga sudah masuk ke bahasa Indonesia menjadi universal. Jadi risalah Islam itu merupakan rahmat untuk seluruh alam, itu artinya bersifat universal di seluruh universe ini. Jadi di seluruh alam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang beragama Islam maupun yang tidak, baik yang beriman kepada Allah sang pemberi rahmat itu tadi, atau yang semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk mengatakan secara singkat, kita sebagai umat Islam itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban risalah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat seru sekalian alam yang bersifat global, mondial, universal itu tadi. Nah, karena itu maka Islam itu mengajarkan kepada kita untuk beribadah ya.
Beribadah itu memiliki dua makna. Ya. Yang pertama itu makna intrinsik dan yang kedua makna instrumental. Apa makna intrinsik dari ibadah? Makna intrinsik dari ibadah adalah untuk takorrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam, misalnya sholat, yang juga disebut dengan sujud, itu disebutkan dalam surat Al-Alaq itu, di akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, dan bersujudlah kamu sekalian dan bertakorublah kamu. Jadi sujud itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna intrinsik. Seperti halnya puasa, puasa itu makna intrinsiknya adalah makna intrinsik, makna yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri disebutkan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu makna intrinsik. Sholat itu juga memiliki makna intrinsik yang banyak sekali disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu ibadah. Makna yang kedua yang sangat penting, ini relevan sekali dengan tugas yang dibebankan kepada kita untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, itu adalah makna instrumental. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hendaknya menjadi instrumen yang mendidik kita, ya, instrumen pendidikan bagi kita umat Islam untuk menjadi orang yang baik, ya. Jadi merupakan instrumen. Misalnya sholat. Sholat itu makna intrinsiknya adalah untuk bertakarrub kepada Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan sholat itu makna intrinsiknya adalah untuk untuk mendidik, untuk menjadikan kita semua menghadap Allah. Jadi lebih dekat, lebih hangat, lebih akrab kepada Allah. Tetapi sholat juga mempunyai makna instrumental. Apa makna instrumental dari sholat? Yaitu misalnya dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi instrumental, memiliki makna instrumen agar kita selalu dalam hidup ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah kamu berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Karena Allah itu akan selalu melihat kamu. Dan tidak ada tempat untuk kamu menutup diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan untuk sholat lidzikri, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Hajri. Anbudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seperti kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu memiliki sikap seperti itu, maka kamu harus tahu bahwa Allah selalu melihatmu. Baik, nah, Pak Hajri. puasa, sebentar, saya supaya poin makna instrumental ini kepegang. Silakan, Pak Hajri. Puasa itu makna intrinsiknya adalah untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Tetapi makna instrumentalnya agar kita memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Rasa kepedulian kepada orang-orang yang sedang mendapatkan bencana, rasa peduli kepada sesama terhadap orang-orang yang sedang mendapatkan kesusahan dan sebagainya dan sebagainya, yang intinya adalah sholat, puasa itu menjadi instrumen untuk mendidik kita agar selalu beramal. Kalau dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan memiliki sikap yang senantiasa suka menolong kepada sesama, berderma, filantropisme. Jadi ibadah yang kita lakukan itu untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang berjiwa filantropisme. Puasa harus melahirkan semangat atau spirit filantropisme, semangat untuk berderma. Tapi juga lebih daripada itu,
semangat volunteerisme karena harus menolong gitu kan. Wa yamna'unal ma'un, ya orang yang tidak mendustakan agama itu artinya wa yamna'unal ma'un, orang yang tidak enggan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itu kan semangat filantropisme dan volunteerisme. Walhasil sebagai kesimpulan, risalah Islam sebagai rahmat sekalian alam harus diwujudkan oleh umat Islam, dan umat Islam untuk memiliki semangat filantropisme, volunteerisme, semangat kedermawanan, semangat kerelawanan, semangat beramal untuk menjadi orang yang peduli kepada sesama dan sebagainya itu harus dibina dengan tekun menjalankan ibadah, karena ibadah-ibadah dalam Islam itu berbeda dengan ibadah atau ritual dalam agama yang lain yang ibadah itu dipahami sebagai penebusan dosa. Ya. Di Islam ibadah itu bukan sebagai sebuah penebusan dosa, tetapi itu tadi memiliki makna intrinsik dan instrumental. Baik. Bahkan seringkali kita akan dikecam di dalam Al-Quran itu kan dikecam dalam surat Al-Ma'un itu. Kalau ibadah-ibadah itu tidak melahirkan sikap suka menolong kepada orang yang memerlukan pertolongan, bahkan sholat tetapi tetap saja membentak anak-anak miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, mengabaikan orang-orang fakir dan miskin, itu kan malah disebut fawailul lil musallin, gitu kan. Jadi memang ibadah itu memiliki makna instrumental. Itu Pak Dede singkatnya. Baik Pak Hajri, terima kasih. Itu sangat luar biasa sekali dan sangat menarik pembahasan mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik Pak Hajri, ini sayang sekali segmen yang pertama ini sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, masih dalam program Ramadan bersama keluarga. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah. Tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Pak Hajri, panjang lebar, sangat mendalam, dan tentu saja akan banyak hal yang ingin ditanyakan barangkali oleh para pemirsa. Kami masih menunggu interaksi dari para pemirsa melalui nomor telepon dan nomor WhatsApp yang ada di
dalam layar monitor Anda. Pak Hajri, kita lanjutkan. Oh, ada pertanyaan ini Pak Hajri dari Pak Taufik LHKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan saya bacakan. Bagaimana sinergi misi kemanusiaan Muhammadiyah di jagat mondial atau internasional dengan visi Republik Indonesia yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut serta mewujudkan ketertiban dunia, serta pondasi politik bebas aktif yang dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi Muhammadiyah dalam kiprah mondialnya dalam mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, kolaborasi lintas iman, lintas platform dengan pegiat kemanusiaan global lainnya. Kami persilahkan Pak Hajri. Oh ya, oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, kita tahu bahwa salah satu dari 4 tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi 3 yang lain itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan memajukan kesejahteraan umum yang kedua, dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugas yang tujuan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia itu 25% sendiri atau 1/4 dari tujuan kita membentuk dan mendirikan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 45 itu. Nah, tentu pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan itu. Dan kita tahu pemerintah Republik Indonesia itu sudah berganti berapa kali sejak pada awal-awal kemerdekaan, pada masa dalam tanda kutip Orde Lama, pada masa dalam tanda kutip Orde Baru, dalam masa reformasi, sudah presiden yang ke-7, ya. Sekarang aja sudah 7 presiden, tak terhitung berapa jumlah menterinya. Itu juga belum bisa kan mewujudkan keempat tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia 75 tahun yang lalu itu. Ya, itu harus dimengerti, jadi nggak perlu ada pemerintah yang menyombongkan diri, karena nyatanya kalau kita lihat secara analitis satu persatu belum terwujud melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, terbukti masih ada elemen-elemen bangsa yang belum terlindungi kebebasannya, terlindungi dari bahaya, terlindungi keselamatannya, terlindungi keimanannya, bahkan masih banyak yang merasa terancam. Juga mencerdaskan kehidupan bangsa, tingkat pendidikan kita juga belum bisa menyamai negara-negara maju, masih perlu waktu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, demikian juga ikut melaksanakan ketertiban dunia, di samping dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya dengan mengirimkan pasukan-pasukan penjaga perdamaian. Indonesia sangat aktif. Bahkan seringkali Indonesia itu menjadi negara pengirim pasukan penjaga perdamaian terbesar di setiap tempat. Di Libanon ini pasukan kontingen Garuda, kontingen Garuda itu nomor 1, paling besar 1.320. Yang lain itu di bawah 1.000 dari 41 negara. Ini dalam kerangka UNIFIL. Ada yang dalam kerangka UNDROF, ada yang dalam kerangka UNIMED, di berbagai tempat di seluruh dunia di bawah bendera PBB, Indonesia selalu menjadi kontingen terbesar. Nah, ini perlu kolaborasi dengan masyarakat, tidak bisa pemerintahan sendirian, karena tugasnya bukan hanya penjaga perdamaian secara militer, tetapi juga menjaga perdamaian dalam pengertian membantu melakukan resolusi konflik, seperti yang dilakukan oleh MDMC misalnya, ya, itu terlibat dalam penanganan konflik-konflik di Myanmar, di Filipina Selatan, di Thailand, dan di berbagai tempat di dunia. Itu juga merupakan bagian yang sangat penting dari
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik. Dan karena itu maka pemerintah dan masyarakat, state and society, ya itu harus terus bekerja sama. Pak Karena Hajri, tidak mungkin mohon maaf, dipotong. akan mewujudkan sendiri. Dan memang tujuan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, tujuan pembentukan negara, itu memang tidak hanya dibebankan Baik. kepada pemerintah saja. Ada tetapi telepon yang juga masuk dulu Pak Hajri? kepada masyarakat. Boleh kita terima dulu yang masuk? Oke, ya. Baik, kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Fatoni, wabarakatuh. MDMC Kota Malang, Bang Dede Haris. Oh, dari Pak Fatoni dari Malang ini Pak Hajri. Silakan Pak Fatoni. Oke, ya. Assalamualaikum Prof. Hajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Saya belum prof iya. ya, kecuali kalau Mohon profnya bukan profesor tapi pencerahannya provokator. terkait doa, dengan Pak. aksi kemanusiaan yang di negara Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara Barat. Apakah ada perbedaan atau ada yang khusus? Mungkin kalau sesama Muslim ya ada beberapa aksi kemanusiaan ke Palestina, ke Suriah, ke Yaman, ke daerah-daerah Muslim mungkin masih familiar. Tapi kalau di Barat kan mungkin ada prosedur-prosedur tertentu. Mohon pencerahannya Prof. Hajri. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak. tentu ada perbedaan-perbedaannya ya. Di negara-negara Barat itu kan boleh dikatakan negara-negara yang sudah maju. Tingkat pendidikan mereka relatif tinggi, tingkat kesejahteraannya juga tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tinggi. Ya singkatnya indeks kemanusiaan IHD mereka ini kan sangat tinggi. Walhasil ketika terjadi bencana-bencana alam, biasanya mereka itu lebih prepare ya, lebih siap. Apalagi memang konflik-konflik yang bersifat kekerasan, konflik-konflik antar kelompok dalam masyarakat itu juga relatif rendah, oleh karena mereka sudah memasuki tahap demokrasi yang sudah terkonsolidasi sejak lama. Karena memang harus diakui bahwa demokrasi kan awal-awal berkembang dari negara Barat. Sehingga dengan demikian berbagai macam kemacetan-kemacetan, perbedaan-perbedaan, konflik-konflik itu bisa diselesaikan dengan mekanisme demokrasi tanpa kekerasan. Nah, berbeda dengan di negara-negara Arab dan juga di negara-negara berkembang yang lain yang seringkali ketegangan-ketegangan antar masyarakat, konflik-konflik, perbedaan-perbedaan kepentingan, singkatnya konflik-konflik ya, itu belum bisa diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, seringkali diselesaikan dengan perang. Ya seperti yang terjadi di Irak, di Suriah, itu konflik-konflik diselesaikan dihadapi dengan kekerasan. Semua golongan kan punya kepentingan. Di negara kita juga semua golongan punya kepentingan. Setiap kelompok punya interest, ya. Apalagi dalam politik itu tidak ada lawan yang abadi, juga tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi itu kepentingan, gitu kan. Jadi omong kosong kalau orang bilang tidak punya kepentingan. Nah, tetapi perbedaan-perbedaan interest, perbedaan-perbedaan kepentingan itu diselesaikan tidak dengan kekerasan atau non violence dan kemudian melalui mekanisme demokrasi. Nah, di negara-negara dunia ketiga itu seringkali
kalau ada pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan diselesaikan melalui kekerasan, perang. Nah, akibatnya terjadi bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Ada bencana-bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam seperti erupsi, banjir, gempa bumi, wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 sekarang ini. Walaupun ada pikiran-pikiran spekulatif bahwa ini dibuat oleh orang dan itu masih memerlukan pembuktian sebagai man-made pandemi gitu kan, itu juga masih perlu dikaji. Tetapi kita untuk sementara menyebutnya sebagai sebuah bencana alam, ya wabah sebagai pandemi ini. Baik. Tetapi juga ada bencana-bencana yang diakibatkan oleh buruknya manajemen politik, gitu kan. Nah, dalam hal ini maka pendekatannya tentu berbeda-beda. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat universal, karena Muhammadiyah sudah terjun di berbagai penjuru di dunia ini, dan tentu Muhammadiyah sebagai gerakan kemanusiaan yang sangat penting, sudah lama mengatasi persoalan-persoalan perbedaan suku, ras, etnis, agama, ya. Karena biasanya setiap kelompok atau setiap orang yang mempunyai kepedulian untuk terjun dalam gerakan-gerakan kemanusiaan itu biasanya sudah nggak melihat lagi itu perbedaan suku, ras, agama. Jadi akan salah besar kalau sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang pertolongan, volunteerisme, ya, kerja-kerja kemanusiaan itu dikatakan fanatik, itu tidak mungkin. Nah, sekali orang itu bergerak di bidang kemanusiaan, nggak akan itu melihat perbedaan-perbedaan suku, ras, agama. Kan nggak mungkin orang mau menolong ditanya dulu agama. Jadi orang-orang yang biasanya orang-orang sekuler yang suka menuding gerakan keagamaan atau keislaman itu sebagai fanatik atau radikal, itu tuduhan-tuduhan bodoh saja. Mereka mengerti bahwa setiap orang yang bergerak di bidang kemanusiaan itu biasanya nggak melihat itu perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, apalagi mazhab atau sekte. Ya, biasanya mereka adalah orang-orang yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tentu Pak Hajri, itu metodenya akan berbeda-beda. Baik Pak Hajri, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada,
Kembali lagi bersama kami masih dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah. Masih bersama Pak Dubes, Pak Hajrianto Tohari yang berada di Beirut. Kami juga masih mengundang para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada untuk berinteraksi melalui telepon atau WA dan nomor yang berada di monitor. Pak Hajri, kita lanjutkan. Sudah ada pertanyaan lagi? Belum ada. Pak Hajri, kita lanjutkan apa yang disampaikan Pak Hajri tentang bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana kita sebagai umat Islam dalam mengimplementasikan hal ini, terutama dalam kondisi COVID-19 ini. Kami persilakan Pak Hajri. Ya, kita sekarang berada dalam kungkungan dan kepungan pandemi COVID-19 yang sangat demokratis dan sangat tidak rasialis kan. Wabah ini kan sangat demokratis. Artinya semua negara di dunia ini dilanda, apapun latar belakang kebudayaannya, apapun sistem pemerintahannya, semua negara dilanda oleh pandemi ini. Republik Rakyat Cina yang memiliki sistem politik partai tunggal, otoritarian kena, Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai mbahnya demokrasi juga kena, ya. Negara Eropa seperti Spanyol, Itali, ya. Negara-negara Asia Barat seperti Iran, ya, itu menjadi yang paling besar, sehingga epicenter pandemi COVID-19 yang tadinya 3 besar itu Cina, Iran dan Italia, sekarang udah bergeser ke Amerika, Spanyol, ya, Amerika dan Spanyol, kemudian Italia, ya, masih masuk di situ. Artinya ini sangat demokratis dan juga anti rasialisme. Ya. Jadi ras apapun kena, ya, tidak pilih-pilih. Dan juga lintas agama, lintas sekte, lintas mazhab. Jadi ini wabah yang betul-betul universal. Jadi kalau kita mau menjuxtaposisikan, menjejerkan gitu, wabah sekarang ini bersifat universal, tak pandang bulu, tak pandang sayang, ya. Masjid kena, gereja kena, kuil kena, jamaahnya mereka semuanya kena, ya, tidak ada yang pilih-pilih. Dan karena itu bisa kita sejajarkan dengan risalah Islam yang juga universal, lil alamin itu tadi. Nah, karena itu maka sebagai risalah yang menjadi rahmatan lil alamin, ya, Islam memiliki peran yang mestinya besar untuk menghadapi wabah yang juga universal yang sudah menjadi pandemi sekarang ini. Ada beberapa aspek yang bisa dimainkan oleh umat Islam untuk berperan dalam situasi seperti sekarang ini. Yang pertama adalah mengajarkan kepada umat Islam akan misi rahmatan lil alamin. Tentu saja adalah yang pertama-tama adalah misi menyelamatkan umat manusia dari wabah ini dengan memenuhi dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dirumuskan oleh para ahli epidemiologi di seluruh dunia untuk dilakukannya pembatasan sosial maupun pembatasan fisik, mengambil jarak secara social distancing maupun physical distancing dan sebagainya. Nah, agama Islam bisa berperan untuk memberikan argumen-argumen teologi, argumen-argumen keislaman berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis
untuk memperkuat setiap umat manusia di seluruh dunia ini untuk mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dirumuskan secara rasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan diperoleh melalui pendekatan-pendekatan akademis. Islam sebagai agama yang sangat menghormati akal, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, ya harus mengikuti temuan-temuan ilmu pengetahuan, temuan-temuan akademis, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jangan sampai Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sangat menghormati akal itu tampil menjadi agama yang anti akal dan anti ilmu pengetahuan. Nah, Islam itu kan agama yang sangat menjunjung tinggi akal. Ad-din huwal aql, la dina liman la aqlalah. Jadi agama itu ya akal. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Al-Quran juga kitab suci yang paling banyak memberikan sindiran-sindiran secara satiris di dalam ayat-ayatnya. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak mengambil iktibar? Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari sisi ini Islam bisa berperan sangat besar. Yang kedua dari sisi yang tadi saya sebut dalam segmen pertama, dari sisi filantropisme dan volunterisme. Jadi Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kedermawanan, ya, yang dalam bahasa agama disebut dengan zakat, infak, sedekah, ya, itu kan filantropisme. Bahkan Islam itu menjajarkan antara sholat dengan zakat. Biasanya perintah-perintah untuk mendirikan sholat itu selalu diikuti dengan perintah-perintah untuk membayar zakat, untuk berinfak, untuk sedekah. Ya, 3 terminologi yang memiliki makna yang sama digunakan dalam kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran kadang-kadang menggunakan kata zakat, kadang-kadang menggunakan kata infak, yunfikun, anfaku, kadang-kadang menggunakan kata sedekah, sedekah. Itu memiliki makna yang mutatis mutandis saja, sedekah, zakat, sedekah. Nah, dari sisi ini Islam juga akan berperan sangat besar, karena kita tahu dengan wabah yang bersifat universal, yang anti rasialisme, yang sangat demokratis, siapapun diserang itu tadi akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam penghidupan umat manusia. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang bergerak di bidang di sektor informal, yang bekerja hari ini untuk dimakan hari ini juga, untuk besok ya bekerja untuk besok, untuk dimakan hari besok. Yang itu tentu akan sangat terdampak, atau dalam istilah sekarang lebih populer kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau elemen-elemen yang paling rentan yang akan terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ini mengharuskan umat manusia untuk memiliki jiwa suka berderma, filantropisme, suka menolong atas dasar rasa cinta kasih kepada sesama, dan juga relawan, memerlukan banyak sekali relawan. Aparatur negara di seluruh dunia ini tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan ini. Maka diperlukan volunteer, diperlukan relawan-relawan, diperlukan orang-orang yang mau menjadi volunteer dengan semangat volunteerisme, ya. Seperti MDMC, Lazismu, MPM, dan segala macam bidang yang bergerak di bidang itu tadi, filantropisme dan volunteerisme.
Ini sangat penting dan Islam memberikan dorongan yang sangat besar, sangat kuat untuk mendorong umatnya melakukan itu semua. Jadi dari dua sisi ini saja peran agama Islam, umat Islam, organisasi-organisasi Islam itu menjadi sangat sentral dan sangat strategis, di samping juga sangat menentukan masa depan kemanusiaan universal ini. Tidak bisa dibayangkan kalau tidak ada lembaga sodako, infak, zakat, tidak ada institusi-institusi filantropisme Islam dan volunteerisme Islam. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya korban-korban kemanusiaan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Islam sebagai agama yang sangat kuat, mengajarkan hal ini, dan Muhammadiyah itu memberikan penajaman yang luar biasa melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan PKO-nya itu memberikan penajaman yang luar biasa, visinya luar biasa jauh ke depan. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu cuma membentuk 4 majelis atau lembaga dalam Muhammadiyah, yaitu Majelis Tabligh, Majelis Paman Pustaka, Majelis Pendidikan, dan PKO. Iya, baik. Alhasil itu luar biasa. Ahmad Dahlan itu memberikan penajaman yang luar biasa terhadap doktrin Islam, yaitu terutama dalam bidang volunteerisme dan filantropisme. Saya melihat Lazismu, MDMC, MCCC, wah ini adalah merupakan pewaris par excellence dari ajaran Ahmad Dahlan. Yang notabene ajaran Ahmad Dahlan itu adalah penajaman dari ajaran Islam tentang kemanusiaan yang universal. Baik, Pak Hajri, menarik sekali mengupas berbagai hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan lembaga-lembaganya dalam kondisi seperti ini. Sangat menarik, namun sayang sekali kita harus break. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah, dan masih bersama Pak Dubes, Pak Hajrianto Y. Tohari di Beirut sana. Ada telepon masuk ini Pak Hajri, kita terima nggih? Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Silakan. Ini dari Darmadi, Pekunang, Solo, Sukoharjo. Maaf, dari Pak?
Jadi Pak Darmadi Sukoharjo ini. Silakan Pak. Iya Pak Darmadi, tetangga saya itu. Oh, tetangga Pak Hajri rupanya. Kami persilakan Ya, Pak. Karanganyar, tetangga Pak Hajri. berbatasan dengan Ya, Assalamualaikum Pak Hajri. Ya. Salam Pak Darmadi. Ya, ini gimana Pak Hajri kabarnya di Libanon untuk dakwah di sana bagaimana? Dengan perkembangan dunia sekarang. Baik-baik. Ya, semuanya sama dilanda wabah corona semua. Ya. Silakan langsung aja Pak. Halo. Halo. Hilang Ya. suaranya. Silakan langsung saja Pak. Ya, untuk perkembangan Muhammadiyah di sana apa ada cabang istimewa Pak Adrianto? Cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri kan ada itu. Bagaimana itu? Ya. Terima kasih Pak Hajri. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hajri. Oh ya, ini Pak Darmadi ini kalau tidak salah pulang dari ini dulu bekerja di Sumatera Selatan. Oh, begitu ya. Ya, lalu pulang ke Begonang. Baik, menanyakan tentang bagaimana Muhammadiyah di sana. Silakan Pak Hajri. Negara-negara Arab banyak yang menjadi tempat tujuan warga negara Indonesia bekerja, belajar, dan beraktivitas. Tentu yang paling besar itu di Arab Saudi dan di Mesir. Di Arab Saudi yang paling besar itu warga negara Indonesia yang bekerja mencari nafkah. Di Mesir yang paling besar warga negara Indonesia yang belajar. Di negara-negara Arab yang lain jumlahnya tidak sebesar di Arab Saudi dan di Mesir. Nah, seperti di Libanon ini jumlah warga negara Indonesia itu sekitar 1.550 orang. Ada di antara mereka ini adalah para pasukan penjaga perdamaian, jadi personil Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam kontingen Garuda, UNIFIL yang berada di perbatasan Libanon dengan Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel, dan kemudian ada di kapal perang Republik Indonesia KRI Sultan Hasanuddin. Ada para mahasiswa Indonesia sekitar 92 orang. Ada juga warga negara Indonesia yang bekerja di Libanon. Ya. Perkembangan organisasi Islam Indonesia di sini juga besar. Ada PPI, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah di Libanon ini ada anggota-anggota Muhammadiyah yang sejak beberapa tahun yang lalu mengembangkan tapak suci Putra Muhammadiyah, ya, TS atau silat tapak suci. Jadi ini anak buahnya Pak Afnan Hadikusumo yang nanti akan terus mengembangkan soal ini. Di Mesir besar, ya, di Arab Saudi juga besar. Muhammadiyah memiliki PCIM, pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, PCIM. Di Libanon karena jumlahnya relatif kecil, belum berdiri PCIM, belum berdiri cabang. Tetapi kegiatan-kegiatan seperti tapak suci itu ada. Ya, di Muhammadiyah kan organisasi itu nomor 2. Ya. Yang penting itu adalah amal usaha, kegiatan-kegiatan. Untuk apa kita membuka dan mendirikan cabang kalau kemudian tidak ada aktivitas atau tidak ada amal usaha Muhammadiyah di situ. Kira-kira perkembangan Libanon dalam kaitannya dengan Muhammadiyah seperti itu. Kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan dari Muhammadiyah terutama kepada para pengungsi itu juga berjalan di sini, sebagaimana juga
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain. Saya kemarin mendengar di Jordan, di Palestina itu berdiri amal-amal kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dari Indonesia. Kira-kira gitu Pak Didi. Baik Pak Hajri, mengingat waktu yang sangat terbatas ini, kami mohon Pak Hajri memberikan closing statement untuk sesi kali ini. Kami persilakan Pak Hajri. Ya, para pemirsa yang saya hormati, khususnya warga dan simpatisan Muhammadiyah, dalam suasana ibadah puasa Ramadan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kita berpuasa dalam suasana dikungkung oleh pandemi COVID-19 ini, menjadi waktu yang sangat baik sekaligus sebagai hikmah dari wabah yang luar biasa besar ini, menjadikan kepada kita memiliki waktu yang lebih luang, lebih banyak di rumah masing-masing, yang bisa kita gunakan untuk melakukan refleksi diri, melakukan permenungan, dan juga mempelajari agama yang terus terang saja pada masa-masa yang lalu mungkin kita kurang juga untuk lebih mendalami dan menghayati ajaran agama. Baik. Ini merupakan salah satu hikmah yang sangat penting dari wabah ini. Nah, dari situlah kita mendapatkan betapa doktrin kemanusiaan yang universal, ya, dalam Islam itu sedemikian kuatnya. Sebagai agama yang punya klaim agama universal, agama yang melintasi seluruh ras, seluruh etnis, seluruh suku, bangsa, ya, sebagai misi, sebagai agama yang memiliki misi rahmat bagi seluruh alam, dan karena memang dia agama yang universal, Islam memiliki doktrin yang sangat kuat untuk membangun kemanusiaan yang universal itu. Dan alhamdulillah organisasi Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar tahun 2015 itu mengeluarkan rekomendasi mengenai isu-isu strategis di bidang keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Demikianlah memang judulnya rekomendasi yang diputuskan Muktamar itu. Judulnya itu adalah rekomendasi tentang isu-isu tentang isu-isu strategis dalam konteks isu-isu strategis dalam konteks keumatan, yaitu umat Islam. Di situ ada ajaran-ajaran tentang toleransi, mau saling menerima, tentang perbedaan, bersikap lebih terbuka, kerukunan internal umat Islam, lalu kemudian isu-isu yang terkait dengan Pak Hajri. Kebangsaan, dan kemudian yang terakhir kemanusiaan universal. Sebuah keputusan yang sangat cerdas dari Muhammadiyah yang menjadi tugas kita semuanya untuk mewujudkannya. Kira-kira closing saya itu. Terima kasih banyak Pak Hajri atas tausiahnya, atas diskusinya yang sangat luar biasa ini. Selalu kangen dengan ceramah dan tausiah dari Pak Hajri. Salam untuk teman-teman di Beirut. Assalamualaikum Pak Hajri. Baik, sebagai sebuah ajaran, Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi. Tantangan bagi kita adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Pemirsa Adi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian pengajian interaktif kita pada sore hari ini, Senin, hari keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita mampu mengambil
manfaat, mampu menjadi pencerah bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita. Saya Dede Haris Sumarno yang membawakan acara pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.